Pria ini harus berpura-pura jadi zombie, karena satu-satunya target pemburu adalah manusia. Di tengah para zombie, ada satu manusia, namanya Nick. Tatapannya kosong, langkahnya seperti zombie. Satu kesalahan saja, dia mati. Tiba-tiba, sebuah mobil off-road melaju, sambil membunyikan klakson. Para pria itu tertawa, karena bagi mereka, membunuh zombie adalah hiburan. Nick tahu, jika ia ketahuan, ia akan disiksa sampai mati. Tembakan dilepaskan, zombie di samping Nick mulai tumbang. Nick tetap berjalan, tak peduli pada kekacauan di sekitarnya. Salah satu pria tiba-tiba panik dan menjatuhkan peluru di jalan. Sebelum sempat mengambilnya, ia langsung diterkam zombie. Melihat itu, mobil mereka tancap gas dan kabur meninggalkan semuanya. Nick selamat karena dianggap mayat hidup. Nick terus berjalan bersama zombie. Dari kejauhan, 3 orang mengamatinya. Tubuh Nick kehabisan cairan, ia ambruk di jalan. Mereka melihatnya namun memilih pergi. Nick merasa kematian sudah dekat. Hujan deras turun. Nick terbangun dan meminum air hujan. Ia berjalan menuju sebuah kota kecil. 2 hari tanpa makan membuatnya hampir roboh. Lukanya harus segera dibersihkan. Ia masuk ke apotek. Semua obat sudah dijarah. Nick hanya membalut lukanya dengan selotip. Tiba-tiba, 3 orang bersenjata masuk. Mereka adalah orang yang tadi mengamatinya. Nick segera menjelaskan, lukanya bukan gigitan zombie. Seorang wanita bernama Lucy memberinya air. Mereka membawanya ke sebuah klinik. Dokter membersihkan lukanya. Ia bertanya mengapa Nick hidup bersama zombie. Nick menjawab, ia mencari tempat yang tidak menganggap zombie sebagai monster. Dokter membuka pintu. Nick melihat sebuah komunitas yang hidup damai. Orang-orang beraktivitas tenang. Sebagian berolahraga. Anak-anak tertawa. Nick sadar, inilah tempat yang ia cari. Namun saat keluar lagi, jalanan tiba-tiba kosong. Ia melihat seorang gadis kecil menangis memanggil ayahnya. Semua warga berkumpul di satu tempat. Seorang pria menyerahkan pisaunya. Lalu, ia naik ke sebuah bus tua. Berjalan menuju kerumunan zombie. Nick tidak mengerti apa yang terjadi. Ia menurunkan anak kecil itu. Tak lama, kehidupan kembali normal. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Lucy membawa Nick ke bus tua itu. Ia menyuruh Nick tetap diam. Lalu Lucy memanggil Nick agar melumuri wajahnya dengan darah zombie. Di perjalanan, Nick mengetahui kebenaran. Pemimpin komunitas sebenarnya adalah sang dokter. Ia pernah digigit zombie, namun tidak berubah. Sejak itu, ia dianggap suci. Di tempat ini, siapapun yang tergigit zombie akan dikorbankan demi melindungi yang lain. Mereka tiba di sebuah supermarket besar. Tempat itu dikuasai oleh kelompok bersenjata lengkap. Lucy menukar obat-obatan dengan mereka. Seharusnya cukup untuk 2 troli air, tapi mereka hanya diberi 1. Nick akhirnya menyadari kenyataan pahit. Tempat yang ia cari ini dibangun dari pengorbanan manusia.